Oke, jadi kita mulai dulu game reviewnya untuk pertandingan Ogata Sensei lawan Akira ya. Ogata Seiji atau Ogata Sensei saat itu dia levelnya adalah 9 dan Pro, melawan Akira Toya saat itu level dia adalah 3 dan Pro. Permainan ini aslinya dimainkan oleh Sonoda Yuichi dan Sakakibara Shoji yang dua-duanya levelnya 9 Pro. Ini game record asli dari mereka berdua, dimainkan di event Tengen. Tengen ini adalah titel ya, jadi sepertinya mereka memperebutkan titel nih, Sonoda Yuichi dan Sakakibara Shoji ini, dan therefore level permainannya aku tebak akan menjadi permainan yang tinggi levelnya, dan juga akan ada pertarungan yang menarik ya di dalamnya. Nah, di sini Ogata pegang black dan Akira pegang white. Kita langsung saja. Ogata bermain biji pertamanya itu di 4-4 ya. Influence ke tengah papan, tetapi juga tetap bermain aman. Kemudian Akira juga bermain di line yang sama di sudut yang sebaliknya. Kemudian Ogata juga bermain. Ini Ogata ini masih ini ya. Dia main rapi, tapi dia sepertinya tidak terlalu main defensif juga. Usual pembukaan. Oke, di sini Akira main di line 3 ya. Line 3 di sini artinya dia ngencengin di basicnya. Tetapi ini sangat khas Akira menurutku, Fuseki seperti ini, karena Akira itu pasti dia nggak terpengaruh lawan. Dia nggak terlalu peduli lawan mau pembukaan bagaimana, dia akan maju dengan pembukaan khas dia sendiri. Yaitu dia akan ambil 2 sudut, dan salah satu sudutnya itu line 3. Sudah beberapa Kifu aku lihat Kifu yang mewakilkan Akira ya, sudah beberapa kali Akira itu mainnya begini. Ogata langsung menyerang di sisi yang menurut dia paling defensif bagi Akira. Jadi Ogata is like hello anak muda gitu ya. Dan tentu saja di defense. Kemudian di sini adalah seperti biasa, Akira defense lagi. Apa sih kata si Akira gitu ya. Dan Ogata juga defense. Usual banget nih. Usual Joseki ya, maksud aku di pembukaan ini. Akira jam, kemudian Ogata justru mengencangkan influence-nya di sisi yang kira-kira Akira mau klaim. Akira ini mau klaim sisi sebelah kiri, tetapi Ogata justru bermain di sini. Nah, di sini tuh Akira menyeimbangkan gitu sih. Oh enggak, dia masih kayak ngeladenin Ogata maksudku. Dia defense tapi casually di sini, dia tidak kayak over untuk bermain banget, over push banget, over ketakutan, tidak sih. Tidak ada langkah yang lemah di sini dari Akira ya. Ogata jam ke arah tengah. Ogata sadar di sini influence dia itu adalah untuk dari kubu yang penetrate. Jadi dia sadar diri gitu. Gue mau kabur kemana jika gue bisa kabur. Nah, di sini Akira juga kembali dia balik menyerang sisinya yang sepertinya mau diklaim Ogata. Jadi biar seimbang sih kata Akira gitu ya. Dan Ogata di sini juga ngeklaim sisi yang belum diklaim. Yang di sana ada salah satu sudutnya yang sudah dia klaim, yaitu kanan bawah. Akira main di sisi sudut yang Ogata mau klaim lagi. Oke, di sini juga tetap masih merupakan Fuseki yang seimbang ya. Saling serang menyerangnya sudah aku lihat di sini. Ogata Keima. Dan Akira Ogeima ya. Sekaligus satu garis juga dengan salah satu biji yang ada di sudut yang mau Ogata klaim. Nah, mulai dari sebelah sini aku sedikit bisa melihat bahwa Ogata ini dia langsung menyerang sisi-sisi yang mau diklaim Akira.
Tetapi Akira sendiri tetap bermain defensif dan agak sedikit mirroring apa yang diintensikan oleh Ogata gitu. Ya, mengencangkan dari sisi dan diserang oleh Akira. Ogata defense, kemudian Akira juga dia ngencengin dia mengencangkan line sehingga mungkin dia bisa lebih mudah lagi kabur just in case, sama seperti waktu Ogata menaruh bijinya di sebelah kiri agak tengah supaya dia bisa kabur juga gitu. Oke, di sini ada sedikit penyerangan lagi dari Ogata dan akhirnya defend casually. Dia defend biasa aja sih di sini, kayak siap-siap aja gitu. Dia masih melihat gelagatnya Ogata sih sepertinya, walaupun mereka ini udah sering banget main. Bahkan sebetulnya Ogata itu sudah main bahkan sebelum Akira lahir gitu. Ya, jadi di sini Ogata ada pride-nya lah. Cuman aku belum melihat dari sisi pride sih. Di sini aku baru melihat Ogata yang lebih ke arah langsung menyerang sisi-sisi yang dimaksudkan, dan di sini Akira bertahan. Dan bertahannya Akira ini nggak terdesak kok. Di sini Akira mulai main di line tuh, tapi this is necessary untuk menahan serangannya Ogata. Dan belum ada yang fatal di sini sama sekali. Oke, di sini langkah bagus dari Ogata ya, karena dia mau mengklaim dia penetnya dari sebelah ke arah dari tengah ke dalam gitu. Akira main dengan fleksibel. Ogata defend, tidak mengizinkan Akira untuk main se-fleksibel itu, dan Akira juga defend. Oke, di sini bentuknya Akira bagus ya, walaupun ada beberapa kali gerakan-gerakan Ogata yang penetrate membuat Ogata harus defend juga di sini. Dan kemudian Akira kembali menyerang sisi yang kira-kira dia main balas gitu ya. Dia balas sisi yang kira-kira akan jadi influence Ogata. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sisi sebelah kiri bawah saja sih yang masih merupakan sisi yang agak peaceful buat Akira ya. Sisanya sisi-sisi yang lain sudah didatengin sama Ogata gitu. Dia udah halo anak muda. Seperti yang aku bilang tadi ya, udah halo gitu. Oke, di sini Ogata mulai struktur ke salah satu sisinya Akira dan dibalas dengan baik oleh Akira. Oke, Ogema lagi ya. Wah, mereka ini banyak jump begini ya, banyak Ogema begini ya, bentuk-bentuk yang fleksibel. Mereka ini speednya sama sekali nggak mau kalah satu sama lain. Tapi bukan speed yang benar-benar membuat bentuk mereka jelek, enggak kok. Ini masih ada defense nih. Di sini defense dari Ogata ya. Nah, di sini akhirnya mundur sedikit. Dia jump ke sisi sebelah belakang. Ogata mengencangkan influence di sisi yang sebelah sini. Sebenarnya dia awalnya klaim di kanan atas juga kan. Akhirnya juga balas jump santai sih. Oke, aku sedikit membaca bahwa kemungkinan Ogata memang mulai mau main juga untuk merapikan struktur sebelah agak tengah ya. Mengingatkanku pada Akira lawan Zama Oza di kesempatan sebelumnya, dimana Zama Oza mainnya dia diem-diem bangun teritori ke sebelah tengah, yang disitu nggak bisa Akira kejar, yang disitu berbuah pada kekalahan Akira gitu ya. Jadi di sini Ogata juga memperlihatkan gelagat yang serupa gitu. Ini adalah pertandingan pro lawan pro, jadi memang levelnya sudah harus begini. Akira Keima dan Ogata defense. Kemudian Akira dia menyisip atau dia fleksibel ke arah sebelah sini bentuknya untuk mengacau bentuk Ogata yang mulai mau mengejar ke arah struktur sebelah agak tengah ya. Ogata mengacaukan sisi bagian dalamnya dari Akira yang mungkin mau jadi moyok kecilan gitu, atau sisi yang diklaim oleh Akira. Di sini Akira tidak mengizinkan. Dan Ogata mulai bermain di line 2 atau line 2 dari sisi pojok yang tadinya awalnya diklaim oleh Akira. Jadi di sini Ogata itu belum mau mengakui bahwa sisi di sini udah punyanya Akira. Padahal sisi sini influence lebih gede Akira loh. Jadi Ogata cukup percaya dengan skillnya ya.
Di situ ada Atari sih sebetulnya, tapi dicuekin aja. Sebetulnya Atari di sini kalau di sambung sama Ogata itu bisa melemahkan influence-nya Akira ya, tapi cukup percaya diri dengan skillnya, makanya dilingkarkan dulu karena Ogata merasa bahwa tengah bisa bikin struktur yang lebih kuat daripada sekedar sedikit membuat posisinya menjadi lemah dengan tidak menutupi Atari sebelah situ. Kemudian Akira ya tidak terpancing sih sebenarnya, dia run lebih cepat dari Ogata. Ogata defend di sisi sudut yang sebelah ini, sisi sudut dirinya sendiri sih, tapi influence-nya sudah agak lebih banyak Akira. Hanya saja koneksinya Ogata lebih bagus ya. Jangan khawatir, Akira itu jago juga soal koneksi kok. Dia jago juga soal connecting biji-biji yang udah mau mati. Oke. baru aja disebut ya. Di sini kayaknya ada sedikit permainan intrik dari Akira yang ingin menjemput biji-biji yang kemungkinan ada di sebelah sisi sini, di sebelah sudut sini, kalau ada yang belum sanggup dijemput nantinya, namun di-defend oleh Ogata. Sepertinya Ogata udah tahu sedikit intrik dan maksudnya. Di sini Akira mulai mirroring permainannya Ogata dengan melakukan double jump, tapi garisnya itu sama atau serupa untuk mengacaukan permainan Ogata. Jadi misalnya Ogata ini mainnya lurus-lurus. Nah, si Akira mulai main lurus-lurus juga, tapi untuk nge-cut biji-bijinya Ogata gitu. Ogata terpaksa harus main lebih fleksibel, dan di sini dia main kembali di line 2 dan Akira defend. Ogata ingin menyambung sebelah kanan dan Akira Hane. Oke, Atari dan Akira juga defend lagi. Nah, di sini Akira melihat bahwa biji di sebelah kanan bawahnya ini masih punya potensi yang sangat besar, dan Ogata ingin menyambung beberapa garis-garis, beberapa biji-biji yang akan menjadikan seperti garis lurus gitu ya. Tapi Ogata tetap bermain seperti biasanya dengan gayanya sih ya. Jadi aku baru sadar bahwa gayanya Ogata seperti ini ya. Untuk menghadapi gaya Ogata yang seperti ini, Akira harus main agak sedikit lebih fleksibel dari seharusnya. Sebetulnya Akira ini dia biasanya mainnya juga lurus-lurus dan tusuk-tusuk gitu ya, penetrate gitu ya. Tapi karena Ogata ini punya permainan yang serupa, Ogata ini seolah-olah dia itu adalah petarung yang mainnya clean dengan mulai rapi ya gitu. Akira sendiri juga kemungkinan adalah, kalau misalnya mau diibaratkan ya, dia juga adalah petarung yang menggunakan semacam katana gitu ya. Katana. Tapi Ogata di sini kan mainnya harus lebih clean gitu ya. Jadi Akira mau tidak mau dia harus main untuk lebih fleksibel untuk supaya tidak bertabrakan dengan Ogata gitu. Supaya gaya dia itu lebih bisa combat balik Ogata ya. Di sini Akira fill in dan Ogata defend. Oke, Ogata tidak meremehkan Akira sih di sini, aku baca ya dari gerakannya ya. Sama sekali tidak meremehkan, dia masih berhati-hati. Of course dia berhati-hati kalau dia orangnya perfeksionis sih Ogata. Akira juga dengan perfeksionisnya juga meletakkan biji ini di sini. Ini sama-sama mulai main detail. Ini sama-sama mulai balapan detail. Aku enggak meragukan sama sekali kalau mereka mau main perfeksionis di sini. Atari sambung. Betul kan, mainnya mereka ini agak lebih perfeksionis dan lebih detail, lebih teliti. Tidak semua player itu bisa seperti ini. Kalau misalnya ada bentuk-bentuk yang kurang menguntungkan bagi salah satu player, kemungkinan baik Akira maupun Ogata itu adalah tipe orang yang akan langsung mengincar kelemahan dari bentuk-bentuk yang kurang bagus tersebut gitu. Nah, di sini juga ada main detail lagi Ogata defend di sisi yang sebetulnya awalnya diklaim oleh Akira ya. Oke, di sini Akira agak sedikit maju ke atas ya, menurutku ya. Apa dia mau menjemput sisi sebelah kiri atas kah? Kurang paham sama gerakan dia sebelah sini. Ogata main agak sedikit
menyamping atau diagonal. Oke, Miai. Waduh, Atari dari Ogata. Akira harus kabur sih. Kalau enggak, dia bakal ketangkep. Oh, kok aku lupa ya di sini ada Atari. Jadi di sini bagi gagal bagi Ogata untuk menangkap apa Ogata ini cuman gertak halus kecil-kecilan untuk menguji Akira. We don't know about it. Tapi aku ngerasa seperti itulah yang terjadi karena Ogata nggak sadar atas Atari yang tadi ya. Di fill in tetap penyerangan dari Ogata. Wow, Akira, are you okay about that move? Nanti Ogata bakal kesana dan nangkap bijimu lah. Enggak. Oke, ternyata sama-sama sepakat baik bagi Akira maupun Ogata bahwa kita harus raise terlebih dahulu ke sebelah tengah ya. Sehingga tangkap-tangkapan biji dengan maksud Atari seperti ini tidak terlalu efektif ya. Di sini dikasih Punoki, ya istilahnya kemarin sebutannya yang kayak struktur honeycomb seperti ini yang menyebalkan. Akira bermain seperti itu untuk melonggarkan pertahanannya dari struktur Ogata ya di sini. Kecuali Ogata fill in. Kecuali Ogata bisa memberikan defense yang baik atau thickness, which is ini yang dia berikan barusan banget di movie yang sekarang ini, dia memberikan thickness ya. Bagus sekali Akira nih mainnya untuk melawan Ogata. Dia mencoba beberapa macam skill, beberapa macam taktik. Ini apakah ini works gitu? Apakah itu works kayak gitu ya Akira itu ya. Tarik lagi, Ogata harus fail. Aku tahu Ogata harus fail, tapi dia di sini juga melakukan alangkah 2 in 1. Di sini dia punya ice ya. Dia punya ice. Bagaimana dengan Akira? Oke, Akira agak sedikit kalah struktur, tapi dia masih raise ke arah tengah dan Ogata mengancamkan struktur. Oke. Tadi aku bilang Akira mainnya bagus, tapi secara influence di sini Ogata agak sedikit lebih memimpin ya. Akira agak terlalu kebanyakan membuang move-nya untuk struktur-struktur yang mungkin nantinya ke depannya di endgame-nya bisa berguna buat dia. Dia mungkin aware bahwa Ogata mungkin ke depannya akan melemparkan beberapa trik, jadi dia siap-siap duluan atas trik-trik ini dengan Ponoki dan lainnya. Ogata di sini memberikan Tiger's Mouth. Akira defend. Kalau Akira bisa menyambungkan titik sini tanpa terlalu banyak ada struktur yang menyulitkan dirinya, dia bisa sambung. Tapi aku nggak ngerasa gitu deh, soalnya line-nya berbeda ya. Soalnya garisnya beda. Titik garisnya beda. Tidak dilonggarkan defense oleh Ogata dan nah ini dia yang aku maksud. Akira harus bermain di titik sini sih untuk sekaligus menjemput biji-bijinya ada di kiri atas. Kalau dia mau tetap main ke tengah sekaligus menyamakan biji, memiliki struktur yang bagus, dia harus main di titik sini ya. Tapi sepertinya Ogata ini dia juga bagus dari segi atari-atarian dan menghancurkan struktur musuh atau lawan. Hal seperti ini aku rasa masih bisa di-handle oleh Akira kok. Jadi bukan ancaman yang terlalu besar asal Akira mainnya teliti ya. Oke, dibalas lagi juga oleh Atari juga tuh kan. Akira ini tetap bisa punya ininya kok, tetap bisa punya counternya atas apa yang dilakukan Ogata, dan Ogata mengambil satu bijinya Akira. Ya sedikit permainan Seki atau Ko dari Akira itu tidak masalah, mungkin dipikir oleh Akira ya. Ogata menyanggupinya. Ogata ingin melihat sepertinya apakah Akira akan tahan dengan permainan-permainan yang menipu seperti ini, permainan-permainan ilusi seperti ini. Apakah Akira akan cukup sedetail diri dia. Ini sedikit ditantang oleh Ogata dengan play di move ke 93 ini ya. Nah, kemudian Akira menantang balik sih. Gue sih tahan ya. Kalau lu gimana? Jangan-jangan lu sendiri yang nggak bisa tahan dengan permainan yang lu bawakan sendiri gitu.
Ogata bilang jangan banyak bicara dan dia mengambil satu bijinya Akira. Dia membuktikan bahwa dia masih bisa bermain walaupun ditantang seperti itu, dan juga dia memberikan Ponuki lagi ke Akira. Kemungkinan bukan dari segi Ponukinya tapi lebih ke arah ice-nya mungkin ya. Tapi di sini ada false ice sih. Kemungkinan bisa jadi false ice. Kalau Akira kasih ada satu titik yang aku khawatirkan yang bisa menghancurkan strukturnya Ogata, yaitu di bagian yang nggak bisa aku sebutkan juga sih ya, bagian sebelah sini nih, aku nggak bisa menyebutkannya. Kita lanjutkan aja. Nah, itu sisi yang aku khawatirkan. Jadi di sini Akira main di titik yang aku ingin sebutkan tadi. Bagus Akira, dan Ogata menutup struktur honeycomb-nya dari Akira. Dia bilang bahwa kamu ingin menghancurkan aku dengan hal ini. Aku akan merusak hal yang kamu siapkan ini gitu. Ogata bilang begitu. Akira fill in. Ya udah deh, kalau misalnya memang lu mau bilang seperti itu, yang penting gue kencengin dulu aja defense gue untuk sementara. Ogata menyerang lagi. Di sini Miai atau Hane ya mungkin ya. Enggak sih, enggak, lebih ke Miai ya. Dan juga Atari. Dan Akira menangkap satu bijinya Ogata. Di sini Akira membuktikan juga bahwa dia not bad atas hal ini, tetapi sekaligus juga bisa memainkan strukturnya. Lihai sekali Akira. Lihai sekali. Cantik. Oke, Ogata juga main cantik walaupun ini pertama kalinya kedua player main di line 1. Ogata nggak mau kalah. Dan Akira fill in. Kalau misalnya lu nggak mau kalah, yang nggak mau kalah lu sendiri aja, gue akan tetap main dan fill in sesuai dengan gaya main gue sendiri, begitu kata Akira. Ogata kemudian mengencangkan, dia yang tadinya ngejar terlebih dahulu ke arah sisi sebelah kiri itu sebenarnya adalah Akira, tapi Akira agak kalah race karena tadi ngurusin Ogata dulu kan, untuk dari segi Ponuki dan lainnya. Nah, Ogata duluan yang nyampe ke sini. Akira tidak masalah mengencangkan dulu. In this case, kalaupun Ogata udah berhasil nyambung, jika struktur sebelah sini dimenangkan oleh Akira, sama aja bohong gitu kan, pikir Akira. Ogata tidak mengizinkan hal itu. Dan Akira juga balas. Oke, Ogata bagus. Bentuk yang fleksibel dan lagi-lagi menghancurkan struktur yang sepertinya bisa saja dibangun Akira untuk merepotkan Ogata ya. Jadi di sini Akira fill in kembali. Aku nggak ngerasa Akira overplay, tapi Akira memang harus fill in karena serangan-serangan atau taktik-taktik dari Ogata itu seperti ini gitu. Ogata di sini memimpin dengan mulai membangun Moyo sebelah kiri atas supaya tidak buru-buru diklaim oleh Akira, walaupun aku masih melihat ada 2 step atau 1 step slide atau 1 keima yang bisa menolong bijinya Akira sih. Kemudian Akira memberikan thickness di sini ya. Thickness ini udah sulit sih untuk dikejar oleh Ogata. Oh, kemungkinan begini. Akira masih tenang tadi itu gara-gara dia pikir dia bisa bangun thickness begini. Ogata fleksibel. He's kinda flexible with this. Di sini juga dia juga sekaligus memberikan structure Tiger's move juga. Tetapi kalaupun dia bikin eye di sini, mungkin aja akan disusupi oleh Akira sebagai false eye ya. Akira aja. Dan Ogata mengencangkan structure di bagian line 2. Apa yang Ogata ingin lakukan sih sebetulnya? Mungkin dia akan press dari sebelah ujung ke tengah ya, karena dia tahu bahwa Akira sudah sedikit mengacaukan struktur-struktur sebelah tengah. Mungkin dia mau press gara-gara Akira tidak terlalu main di bagian pinggir atau bagian ujung ya. Ini Ogata sudah 2 kali main di bagian ujung. Oke. Akira bilang gue bisa kok main ujung juga. Maksudnya main pinggir. Gue bisa main pinggir juga. Ogata tidak
tidak begitu saja menyerahkan bagian-bagian sebelah sini. Sebetulnya Ogata lebih mindful di main pinggir ini, tapi main pinggirnya Ogata itu yang tadi agak sedikit langkahnya penting. Itu ada 2 langkah tadi yang dia main di line 1 sama yang barusan. Bravo Akira, sangat berani. Akhirnya move pertama untuk ke tengah atau ke bagian tengah papan. Ogata, I don't mind about it. Emang di tengah emang bisa lu claim sih, tapi di tengah masih kosong, lu mau claim apaan? Dan Akira feel. Karena di sini influence Ogata di sebelah pinggir itu sudah mulai banyak, jadi dia harus main di sana juga. Ogata kejar race-nya Akira, di sini dia speed-nya itu juga gede ya, speed-nya Ogata ya, jadi langsung bisa dikejar. Dan Akira mengencangkan influence juga ke arah sebelah tengah. Dia sudah mulai mindful bahwa Ogata kemungkinan bisa saja menempatkan biji-bijinya di posisi penting yang ada di Moyo tengah. Karena bagian tengah untuk ke pinggir kanan atas dan kanan bawah itu masih belum terlalu dimainkan ya. Wow, Ogata jump. Dia menggunakan Ogeima ya. Ke arah sebelah sini. Wow. Tetapi strategis. Karena di sini aku melihat adanya seperti Ogeima dan 1 jam yang besar gitu ya. Akira harus kejar untuk kencangin struktur di sini. Dia agak sedikit khawatir ya. Dan Ogata menutupnya. Karena struktur tadi Ogata duluan yang klaim, maka Ogata di sini agak sedikit menang struktur kalau dari sebelah pinggir. Tapi bukan menang langsung bisa dibilang bahwa itu sepenuhnya punya Ogata, enggak sih. Cuma agak lebih besar keuntungan bagi dia atau influence bagi dia gitu. Akira kejar karena dia juga jump. Dia pakai jump yang jump biasa ya, kekejar lah ya. Tentu saja kekejar. Ogata defend. Kemungkinan bukan hanya defend, tapi juga untuk influence dari arah kanan, pojok kanan atas. Tapi enggak sih, bentuknya jelek sih, mungkin defend aja sih ini. Akira menyambung, dia connecting juga ke arah kanan bawah. Kalau ke arah bawahnya sih mungkin enggak terlalu ya, tapi dia masih bisa ke arah bawah agak sebelah kiri ataupun agak sebelah kanan. Khususnya dari Moyo sebelah kanan bawah. Yang tadinya sisi punya Ogata. Itu udah abu-abu sih sisi punya siapa, orang rebutan mulu. Oke. Bentuk yang bagus. Dia mau ngancurin ininya Akira sih. Strukturnya Akira ya. Oke, bambu join. Kemudian Keima lagi. Ogata, emangnya lu biasanya main begini kah? Apa cuman gara-gara lawan Akira doang? Atau gara-gara lawannya seperti Akira ya? Oke. Bagus, Akira jump lagi. Dia tuh harus banyak jump sih menurutku ya, untuk nge-feel. Tapi sumpah, walaupun jump ini strukturnya rapi banget. Kalau misalnya kalian bisa lihat, di sini ada 1 garis lurus. Dari mulai sisi kanan atas sampai sisi kanan bawah ini garisnya lurus semua dan rapi semua. Memang nggak akan ke sebelah kiri, tapi dari sebelah sisi kanannya influence Akira lebih bagus ya. Ogata lebih scatter, jadi Ogata harus nyusul sih. Harus nyusul dia di bagian struktur. Ayo. Oke, bagus lagi nih, bagus lagi. Kak, move-nya sangat fleksibel ya. Tigers mode. Oke. Bagus banget. Kalau kayak gini, permainannya fleksibel, tetapi juga tidak akan membuat dia kalah race dari Ogata ya. Maksudnya Ogata di sini udah piping berapa kali, tapi Akira tidak mengendurkan defense-nya. Sekarang kalau memang begini, tinggal struktur dan tinggal bagian sebelah kanan atas ini bagaimana move-nya ya. Oke, ini Ogata kasih heavy defense dan
Akira di sini beberapa kali menyerang ya, di sini juga ada Atari juga. Tapi maksud aku menyerang di sini bukan satu Atari sebelah situ, melainkan lebih dari arah struktur yang nampak seperti nampak seperti bisa tukar-tukaran warna gitu. Ogata feel. Akira masih curious sih di sisi sebelah kiri bawah ya. Kemungkinan ini memang benar-benar pertaruhan yang harus nyicil gitu. Sisi sebelah kiri bawah siapa yang punya? Sebab kalau misalnya kiri atas kanan bawah ini sudah diklaim, kiri bawah ini poinnya juga gede gitu. Ini langkah yang brilian dari Ogata sih, karena ini menyambungkan apa yang dari tadi mau dia bangun. Jadi bijinya Akira di sini langsung ke Sketcher sih. Menurutku Akira agak dalam keadaan bahaya ya. Karena ada lumayan banyak biji putihnya yang bisa menjadi prisoner jika sisi kanan bawah tidak Akira perhatikan. Akira, kamu mau main di kanan bawah atau gimana? Tidak. Ternyata Akira lebih merasa bahwa worth it untuk fighting untuk sisi sebelah kiri bawah ya. Ogata makin mengencangkan lagi hal yang tadi sudah dia rusak ya. Dia makin nih dia ambil 4 bijinya Akira ini. Dia nyerang wilayahnya Akira, berarti Akira di sisi sebelah kanan bawah berpikir bahwa maksudnya sisi sebelah kiri bawah yang tadi diperjuangkan Akira ini, Akira pikir dia masih bisa fighting for structure atau sisi sebelah situ, sebab itu bisa menjadi pertukaran yang baik daripada dia harus menyelamatkan sisi yang tadi baru saja direbut oleh Ogata, yaitu ada 4 space dan 4 prisoner ya. Akira kesal sebenarnya dia sama biji ini, aku ngerasanya. Ogata kencang kan, kayaknya Akira kurang ini ya, dia kurang step ketimbang Ogata. Persiapan Akira is not bad, dia udah kasih dinding juga di bagian sebelah kanan, tapi di sini dia kurang step aja sih. Ogata yang lebih dulu memainkan step-step yang penting. Di sini Akira main thickness, di sini Akira benar-benar nggak mau menyerahkan sisi sebelah kiri bawahnya ya, kelihatan sekali. Dan Ogata defense. Jadi Ogata defense dari sisi yang paling vulnerable buat Akira, membuat Akira lebih sulit lagi untuk memutus biji-biji sehingga mengklaim sisi sebelah kiri bawah. Bagaimana? Apa yang kamu akan lakukan Akira? Ternyata bagian kanan atas mulai diperjuangkan oleh Akira. Mungkin dia agak sebelah, dia pengen nutup chapter dulu sisi kiri bawah yang sudah terlalu ini, mungkin ya sudah terlalu saturated gitu. Oke, ini langkah Ogata yang di langkah 147 ini adalah langkah yang mengacaukan struktur Akira kembali. Jadi kembali lagi-lagi Ogata mainnya untuk ngancurin strukturnya Akira atau membuat warna dia kacau gitu. Dan di sini kalau misalnya dilihat juga agak sedikit ada influence dari sebelah tengah ke arah kanan atas. Karena garis-garisnya perpotongannya ngepas. Oh, tentu saja dipotong oleh Akira. Walaupun struktur gua lo hancurkan, tapi gua nggak akan membiarkan potongan-potongan yang lo persiapkan itu akan nyambung gitu. Ogata main fleksibel. Akira kembali memutus dengan main thickness. Kemudian Ponuki, kemudian tadi rebutan warna dengan persiapan Ko juga, Atari-Atarian. Di sini udah banyak skill yang mereka berdua tampilkan ya. Seperti kayak apa yang works buat orang ini gitu. Akira tuh dari tadi gitu, apa yang works buat orang ini untuk menyerang orang ini? Seperti apa? Kayak Akira memberikan Atari di sini. Kalau misalnya Ogata, aku nggak tahu sih pikiran Akira di sini bagaimana ya. Apakah dia mau balas untuk capture 3 nggak banyak sih. Akira kalau mau menang di sini lu harus kasih influence atas
langkah-langkah yang bisa menyelamatkan Moyo lu atau mematikan biji lawan di Moyo yang ingin lo claim. Oke, betul. Akira balas dendam Akira balas dendam. Betul, Ogata melihat langkah Akira dan dia sama sekali enggak melonggarkan pertahanannya atas penyerangan Akira yang kecil-kecilan itu. Jadi seolah-olah waktu Akira ingin menebas Ogata sedikit biar impas yang soal tadi, itu malah Ogata defense gitu. Ogata di sini seperti tidak mau melonggarkan stance-nya, seakan-akan dia bukan dia menghargai sih, dia agak sedikit ketakutan mungkin ya. Ini gaya permainannya tight gitu bagi Ogata. Dia tight gitu. Akhirnya aku taruh biji di sini untuk mengencangkan strukturnya lagi dan Ogata feel. Ya, di sini aku ngelihat bahwa di sini Ogata enggak menganggap Akira sebagai anak kecil sih. Dia enggak menganggap Akira sebagai player yang remeh. Karena dia tidak mengendurkan defense-nya sama sekali. Dia tidak membiarkan dirinya kena sabetan luka walaupun sabetan itu kecil. Itu tetap damage buat Ogata. Yang artinya Ogata merasa bahwa serangan Akira mau kecil maupun besar itu sama-sama sakit dan dia tidak membiarkan hal itu. Kayak gitu sih. Gimana ya pikirannya Ogata ini? Berarti dia menghargai skillnya Akira sih, kalau menurutku ya. Nah, Akira juga main thickness juga di sini. Dia juga merasa sih kalau di sini memang bisa banget untuk dikacaukan kembali oleh Ogata. Ogata di sini kayak mah dia sliding sebenarnya di yang sisi sebelah sini. Ini move yang penting juga karena sangat-sangat mengacaukan dan membuat 4 biji Akira sebelah sana menjadi biji-biji prisoner loh, calon prisoner, Sketcher. Jadi walaupun tadi Akira memberikan dinding yang bagus di arah sebelah kanan, tapi di arah sebelah kanan atas itu udah Sketcher, itu udah punyanya Ogata sih kalau misalnya dia strukturnya tetap begini. Ogata agak sedikit memimpin ya. Akira dia melakukan langkah ini untuk beberapa tujuan langsung sekaligus, yaitu untuk mengencangkan dan juga memutus bijinya Ogata. Ya, jadi ada beberapa langkah sekaligus, tapi ini harus dilakukan oleh Akira sih karena genting sekali. Di sini dia udah lumayan kalah influence gitu loh. Damn. Dan satu-satunya biji Akira yang tadi baru saja Akira maksudkan untuk memberikan beberapa manfaat, ternyata tidak dapat penetrate dinding yang langsung ada di depan Akira. Dan langkah 160 aku yakin merupakan langkah terakhir dari Akira. Di sini adalah usaha terakhir bagi Akira untuk mempertahankan Moyonya, tapi dari apa yang dia kira-kira kemungkinan dia akan kalah bertahan di bagian sisi bawahnya. Karena trap-trapnya sudah ada yang disiapkan oleh Ogata. Influence Ogata dari arah bawah yang tengah itu sudah kuat. Pinggir tengah juga sudah lumayan kuat. Jadi Akira tuh cuman nyelip doang di sini, tapi aku nggak heran waktu di manganya itu si Akira itu sambil mau naruh biji tapi dia kayak tangannya itu menumpahkan biji-biji yang ada di tangan dia. Jadi kayak gitu. Ya kalau dengan penyerangan sesadis itu sih aku sangat bisa maklum bahwa Akira gitu. Jadi kalau misalnya kita mau naruh biji kan yang kita bawa kan 1 biji aja, tapi waktu di scene-nya di manga itu Akira tuh bawa beberapa biji sekaligus dan menumpahkan biji-biji itu di papan kayak gitu. Menumpahkannya nggak lebay banget sih, tapi aku ngerti frustasinya Akira melawan
langkah Ogata yang tadi yang terakhir. Ya, itu aja sih guys. Fierce-nya Akira lawan Ogata, menurutku di sini Akira memainkan beberapa trik sekaligus mana yang works ya buat Ogata begitu. Permainan yang detail antar kedua belah pihak. Tapi Ogata sendiri di sini di langkah-langkah terakhir dia tidak mengizinkan dirinya terluka lebih lanjut atas serangan-serangan Akira, karena serangan Akira ini memang dia itu akan memotong di bagian-bagian yang nggak kerasa gitu, taunya motong. Namun Ogata juga punya skill serupa, makanya dia memotong di bagian sebelah bawah tengah. Namun begitu, karena mereka itu Reis dan Ogata yang lebih dulu mengambil inisiatif atas beberapa hal, makanya di sini langkahnya Ogata, influence-nya Ogata, pengaruhnya Ogata itu lebih maju, lebih duluan daripada Akira, therefore Akira kalah.